Gadis cantik ini sedang membersihkan rumah tuannya. Tiba-tiba seorang pria muncul di belakangnya dan menariknya. "Kau sangat cantik, mengapa harus melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti ini? Kau butuh uang, aku akan memberinya." Mereka berdua mulai bertengkar. Gadis itu berteriak tapi tidak ada yang mendengar. Lalu dia berlari ke balkon. Pria itu mengejarnya. Saat itu dia mengancam akan melompat. Lalu dia benar-benar melompat turun. Untungnya dia terjatuh di atas sofa. Hao Tin sangat terkejut. Melihat itu dia bergegas turun. Untung dia bernasib baik. Mike melompat turun lagi. Tapi pria itu masih mengejarnya. Teriakan minta tolongnya menarik perhatian orang lain. Tapi Hao Tin berbohong bahwa Mike adalah istrinya. Suami istri sedang bertengkar. Karena ini masalah keluarga yang sulit. Semua orang lalu pergi. Ketika dia mengira akan tertangkap, seorang wanita muncul. Dia melihat adegan mesra di depan matanya. Mike meminta bantuannya, tapi dia malah menampar Mike. Lalu menarik Hao Tin pergi menjauh. Ternyata dia teman lamanya. Tapi tak disangka Mike akan menemui takdirnya. Suatu hari Mike pergi untuk membersihkan rumah tuannya seperti biasa. Tapi nyonya rumah datang. Dia mengeluarkan gaun dan meminta dia memakainya. Nyonya mengatakan hari ini adalah hari pertunangan putrinya. Tapi putrinya tidak ada di sini. Jadi dia meminta Mike untuk bertunangan untuk putrinya. "Pakailah gaun ini, agar calon menantunya tidak menyadari kau palsu." Dia memohon. Akhirnya Mike setuju. Mike belum pernah menemui kasus seperti ini. Dia sangat tegang. Saat menatap mempelai pria, Mike terkejut. Mereka sedang merayakan pertunangan. Tiba-tiba mempelai pria sadar pengantinnya palsu. Dia langsung mengenali gadis ini sebagai pelayan hotel. Karena kemarin dia membantunya. Ini semua karena nyonya meminta Mike menggantikan posisi putrinya untuk bertunangan dengan pemuda kaya. Mike terungkap. Dia panik dan melarikan diri. Tapi ini belum berakhir. Keesokan harinya Mike masih datang ke hotel untuk bekerja seperti biasa. Keduanya bertemu lagi. "Apakah kau tunanganku? Apakah aku sedang bermimpi?" Hao Tin marah. Apalagi dia sudah jatuh cinta padanya kemarin. Hao Tin kehilangan dokumen penting. Dia tanpa panik membawa Hao Tin untuk memeriksa kamera hotel. Dan menemukan dokumennya dibuang ke tempat sampah. Mike mengembalikan uang itu padanya. Mengatakan ini semua tugasnya. Saat akan pergi Hao Tin memanggilnya kembali. Dia lakukan ini bukan demi uang. "Jangan pura-pura lagi. Ambil saja lalu pergi." Mike langsung menyangkal. "Aku hanya menerima gaji dari bekerja. Aku tidak akan mengambilnya sepeser pun." Kepribadian Mike yang lugas membuatnya takjub. Dia datang untuk membersihkan kamarnya setiap hari. Suatu hari ketika Mike bekerja, dia bertemu Hao Tin sedang mabuk. Saat hendak membantunya beristirahat, kemudian Hao Tin menarik Mike ke pangkuannya. Tanpa sengaja menciumnya. Dia dengan malu-malu berdiri. Tetapi Hao Tin menangkapnya lagi. Wajahnya merah padam. Kemudian dia menyiapkan sup untuk Hao Tin. Keesokan harinya Hao Tin datang mencari Mike. "Menikah dan hiduplah denganku." Mike bingung. Hari itu Mike dimarahi lagi. "Kau sudah berani menyentuhku." Mike menjatuhkan koin lalu koin itu berguling ke bawah mobil. Lalu seorang gadis kaya keluar dari mobil. "Pergilah pengemis. Jangan kotori mobilku." Mike marah dan mengatakan aku hanya mengambil koin. Melihat Mike dia merasa akrab. Mike adalah wanita yang dia temui beberapa hari lalu. Dia adalah si pelayan yang mempermainkannya. Lalu dia berkata kau melakukan hal menjijikan itu pasti demi uang. Dia menggunakannya sebagai alasan. Mike lalu berkata dia hanya seorang karyawan di sini. Dia tidak tersinggung. Namun wanita di hadapannya berniat memecatnya. Hotel tidak menerima wanita murahan sepertinya. Mike telah bekerja di sini selama 5 tahun. Dan dia tidak pernah bertemu dengannya. Sebenarnya wanita ini baru saja membeli saham perusahaan Vin Suong. Sekarang dia pemegang saham terbesar di sana. Saat keduanya bertengkar, Hao Tin datang dan memperingatkannya. Sebaiknya kau pergi. Jika tidak dia akan melapor polisi. Wanita itu memberinya peringatan lalu pergi. Namun ceritanya belum berakhir. Ketika dia kembali, dia menggunakan hubungannya dengan Hao Tin untuk memotong pinjaman banknya. Dia harus menggadaikan perusahaan. Tidak ada cara lain lagi. Dia harus menjual saham dengan harga murah. Hao Tin melampiaskan amarahnya. Suatu hari Hao Tin tahu bahwa Mike ikut dalam kompetisi startup perusahaan. Dia bercanda dengan rekan kerjanya.
Jika aku bisa mendapatkan bonus sebesar 200.000, aku akan membeli seluruh kopi di hotel. Pembicaraannya tidak sengaja terdengar. Hao Tin membayarnya agar Mike memenangkan penghargaan. Saat dia akan membeli kedai kopi, saudara perempuannya tahu. Dia masuk ke dalam ruang itu. Adik yang malang berpura-pura menangis dan menipu Mike. Saat ini dia sedang jatuh cinta. Ayahnya yang berusia 50 tahun itu membawa pacar mudanya ke rumah. Tak disangka Hao Tin menentang keras. Jangan bilang kau menyukai wanita menjijikkan ini. Apa yang kau katakan? Hao Tin menyuruh ayahnya menjauhi wanita ini. Jika tidak itu akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Sebenarnya dia adalah teman sekelas Hao Tin. Hao Tin tahu kepribadiannya sangat buruk. Mendengar putranya mengatakan itu dia sangat marah. Lalu terkena serangan jantung. Tio Uyen tidak malu membawanya duduk di sofa. Hao Tin menyuruh Tio Uyen untuk tidak berpura-pura lagi. Lalu menariknya keluar. Dia bersumpah akan membuat Hao Tin membayarnya. Keesokan harinya, Tio Uyen berkencan dengan pacarnya ke bioskop. Dia sengaja bermesraan di sana, membiarkan orang suruhannya mengambil fotonya. Setelah foto itu dimuat di koran, Hao Tin melihatnya dan sangat marah. Saat dia bersenang-senang, kemudian Tio Uyen menerima surat pemberitahuan pemecatan bisnis perusahaan. Ini semua diatur oleh Hao Tin. Dia ingin Tio Uyen meninggalkan ayahnya. Tapi Tio Uyen tak ingin melepaskannya. Jadi dia mencari cara lain. Beberapa hari kemudian Tio Uyen tidak memperhatikannya. Itu membuatnya sangat sedih. Untuk mengejar cintanya dia pergi ke rumah Tio Uyen. Tapi dia tidak bertemu dengannya. Aku sangat mencintai Tio Uyen. Saat ini Tio Uyen sedang di kamarnya. Mendengar suara Giang Qifan dia langsung berbaring. Giang Qifan duduk di sebelahnya meminta maaf atas nama Hao Tin. Lalu mengatakan aku sangat mencintaimu. Dia telah membiarkannya menderita. Kemudian Giang Qifan mengeluarkan cincin berlian dan berlutut. Dia melamarnya. Melihat cincin berlian yang mewah dia terharu sampai menangis. Lalu menyetujui lamaran pernikahannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.